Sekarang saya pasang pispotnya dulu, diangkat lagi pokoknya Bu. Masuk ke kali Pak. Iya makanya udah nyaman. Dah. Kalau udah selesai Ibu bisa pencet bel ya. Iya. Apa namanya sekarangnya. Karena pasti orang gak bakal nyaman kalau BAB ditungguin. Ya, betul. Pencet bel selesai. Udah selesai Bu. Sekarang saya bersihin ya Bu ya. Mana ituannya? Anggap saya perawat wanita. Bilang bukunya ngebersihinnya enak pakai pentom itu. Pentam. Iya. Itu kan cewek. Sama itu sama pispot satu lagi biasa enak praktekinnya. Hey. Happy birthday. Itu yang band itu pispot itu band. Apaan sih Batman tuh pispo? Nah kalau yang itu namanya urinal. Iya, urinal. Ini kan posisi begini, Iya. ya. Posisi begini. Ketika kamu membersihkan pasien pasca BAB-BAK, tetap ini nggak boleh kebuka. Jadi kamu harus Masuk ke dalam masuk ya, ke Pak. sini, Oh, gitu ya. Iya, Pak. Ya. Boleh lihat Pak. Ya nggak boleh. Apalagi pasien sadar. Oh berarti diraba doang Pak? Diraba dikira-kira doang. Iya dong, kira-kira dong, Pak. Makanya itu fungsinya kamu belajar anatomi. Oh iya. Ya kan kamu tahu ini posisinya seperti apa, gitu kan? Jadi posisi tangan yang di dalam itu nanti sejajar sama ini. Ah. Tuh mana itunya tadi? Pincet. Apaan tuh pincet Pak? Botol. Tadi mana di bawah-bawah baik? Loh ditaruh lagi. Lah. Kocak. Nah ini juga kasarnya kurang. Tadi tuh buat Itu kayak kasih Pak. Kapasnya kurang. kapas. Kapas yang itu coba kapas yang masih utuh. Kapas masih itu ada. Gercep. Ayo, 1, 2, 3. Pali. Nah itu. Oke. Kapas itu nanti yang akan kamu gunakan ini kan buat keramas, bukan buat cebok. Buat keramas itu ada kapas cebok. Nanti kamu bikin lagi di waskom yang kecil, waskom yang lain. Mana sih? Emang Pak. Oke, kalau saya Itu harus bulat-bulat ya Pak? biasanya bikinnya lonjong seibu jari untuk kapas cebok. Oke, jadi nanti kamu bisa begini megangnya ataupun kalaupun ini kurang enak gitu, begini bisa. Kalau ini kan Kecil banget ya, ya bukan cuma sekali colek, kena tangan kamu juga bisa gitu. Jadi nanti posisinya adalah seperti ini, siram. Setelah disiram baru dibersihin 1, ya 2, 3. Siram lagi baru setelah ketiga, baru setelah itu pakai handuk kecil atau pakai tisu Yang kering. tisu cebok ya, ada tisu WC kan ya. Oh iya. Beres. Nah baru setelah itu lakukan perineum hygiene. Oke, perineum hygiene. Perineum hygiene itu prinsipnya steril apa bersih? Bersih. Steril apa bersih? Steril. Beda. Pasang infus itu tindakan steril apa tindakan bersih? Steril. Boleh nggak pakai handscoon bersih? Boleh. Ini kan handscoon bersih nih, bukan handscoon steril. Handscoon steril itu handscoon operasi yang sampai segini. Oh, bersih berarti perineum yang steril. Iya gak sih? Nah enggak, saya tanya dulu. Pasang infus itu pakai handscoon bersih, tapi itu pasti sayang-sayang. Bisa pakai handscoon Steril. Bersih. Kalau pakai handscoon bersih gimana caranya? Double. Cuci tangan dulu. Salah, kan udah cuci tangan. Pakai pinset. Pakai pinset. Ada yang Udah bisa. soalnya gue dari buku nggak pinset. Bisa tuh. Pinset anatomis. Oke ya. Jadi yang harus pertama kamu ingat ada yang namanya kapas cebok dulu. Kapas cebok minimal 3. Ukurannya segini, Jempol. gitu ya. Yang kedua ada kapas sublimat untuk
untuk perineal hygiene. Ya. Oke ya. Kalau yang diajarkan ke saya di kampus ya, karena ini handscoon bersih, sementara prinsipnya steril, ini biasanya kita pasang kasa, kemudian nanti pakai kapas sublimat 5 kapas minimal ya. 1 kapas pertama labia mayora kanan ya, yang keluar tuh mayora ya. 1 labia mayora kanan buang, 1 labia mayora kiri buang, minora kanan, minora kiri buang, baru vestibulum. Bagian tengahnya ya. Saya ambil lagi jadi 1 buang, 2 buang, 3 buang, 4 buang, vestibulum buang. Ya paham. Kanan kiri Ini luar. buang, Kanan, udah kiri. selesai ya. Ini kan nanti kepake lagi ceritanya. Kalian nyiapinnya kurang. Oke. Nah, ini semua sampah ada di sini ya. Nanti saya praktek di yang sononya. Taruh di Ini berarti taruh di bengkok ya Pak? Apa gimana? Iya. Oke ya. Ini udah selesai. Ini ceritanya masih bersih. Ya Allah. Oke, ini udah selesai Bu, udah saya bersihin. Saya angkat dulu pispotnya. Angkat bokongnya Bu, 1, 2, 3. Oe. Nah, di sini kan udah ada sampah termasuk feses dan urin. Oke. Nah, itulah yang harus kamu perhatikan karakteristiknya, konsentrasinya, warnanya. Oh iya. Baunya. Baunya. Kalau baunya tengik kenapa? Kebanyakan makan telur rebus ya. Bener, apa yang kamu makan dan apa yang terjadi di usus kamu itu akan menghasilkan bau di sini. Nah, selesai tutup. Taruh di lantai, jangan taruh di sini. Oh. Oke, taruh di lantai bawah. Cukup satu bedpan apa 2 bedpan? 1, 2. Oke. Kemudian setelah itu pasangkan dulu celananya, baru Bu angkat lagi. Pokoknya selesai. Kita lanjut ke tindakan berikutnya. Ya ini. Kan dipakai lagi celananya. Hah? Kan dipakai lagi celananya. Maka tadi mandi, Ah. kan buka lagi. Oke, pertanyaan saya, urutan kaki itu urutan pertama apa urutan terakhir? Akhir. Aman nggak pasien kalau Ya dia? enggak lah. Logika, Bro. Mikir Itu kiri. yang disebut dengan prinsip privasi. Walaupun dia tertutup, walaupun sama-sama cewek, dia nggak bakal nyaman. Makanya tutup tetap. Itu privasi. Ya, baru setelah itu mau ini kotor Kita atau nggak boleh enggak, tripod, kena feses taruh atau aja. enggak dilepas. Oh ganti. Oke Bu, sekarang saya bantu mandi di tempat tidur, saya lap-lap badan Ibu. Oke. Mbah. Ya kalau mau sampai sterilisasi kurang banyak. Eskunnya. Ya tapi ntar saya mungkin banyak yang saya skip ya, karena kalian juga saya yakin kalian udah bisa. Walaupun saya nggak tahu kalian ketika PKL banyak nggak mandiin pasien berapa kali. Jarang Pak, lap-lap doang itu juga. Nggak usah di skip Pak. Pak jangan skip Pak. Oke. Kita cuma nifas doang ya. Oke, berarti pertama Iya, adalah V3. Pakai tisu. keramas ya. Kita Oke, mandiin pasien, keramas. kita keramasin pasien. Oh berarti gue. Bu saya keramasin sama dulu itu ya. tuh Kalau di apa rumah sakit nggak ada ini ngeramasin pasien kecuali pasiennya benar-benar Nggak bisa bed rest ya Pak? ya bed rest total gitu. Tapi itu juga jarang banget lah. Oke, Bu saya angkat dulu. Kemudian angkat besar. Pasiennya kalau di bantal tarik, diem aja Pak katanya Pak. Siapa sih yang menarik bantal? Oke, Bu saya masukin anduk. Oh di situ. Gue baru tahu. Handuk tuh berapa Pak kalau keramas Pak minimal? Minimal 1 apa 2 Pak? Kalau saya pakainya 3. 1 kemudian ditalang. Ditalang 2. Penahan. Sama Di dada. ada. Oh. Jadi 3 ya. Terus nanti yang anduk buat
Ini. Buat ngeringin. Ini kan, Pak. Oke, angkat dikit kepalanya Bu. Iya. Udah. Nah ini, ya kalau ini, sorry, kalau ini pakai apa namanya peniti, nggak terlalu berantakan begini. Kenapa pinggirnya dilipat? Kalau ada air ke sini nggak ke Nahan ya, Pak. jadi dia nahan. Gitu. Pasiennya diserongin dulu apa enggak usah, Pak? Ya diserongin boleh, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kalau ini kan bisa tuh nahan. Ah, Itu sebenarnya. Ya. Kemudian anduk lagi. itu anduk. Yang putih anduknya lumayan gede, Pak. Iya, Pak. Yang putih anduknya Yang lumayan putih. gede, Pak. Yang ini. Iya. Itu tuh, Pak. Jadi inget di batu. Enggak. Udah Pak. Nah, jadi kamu lulus dari BI bisa buka salon dan Bisa sih. Bisa banget, Pak. Bisa buka usaha. saya dulu di kampus dikeramasin beneran praktek, enak banget. Ya, iyalah, ya. Kemudian Pak, pintu itu jauh. Ya, Pak, pintunya. Ya, copot, Pak. Iya. Bu, saya tutup dulu ya, ditutup mata, hidung, hidung dong. Telinga. Oke. Setelah itu seperti biasa ya disisir dulu, dirapiin, kemudian baru dipakai siram pakai air hangat. Enggak boleh air dingin, Pak. Maaf, Pak. Air panas baru mendidih. Apa ntar dia kaget jadinya, Pak? Ya enggak, ya kan si apa namanya ruangan rumah sakit pakai AC. Oh iya. Apalagi ini pasien VIP. Wih. Siram. Jadinya dikeramasin. Ya, setelah siram, IP BPJS kelas 3. kemudian pakai apa namanya? Sampo. Sampo. Sampo kuda. Ketika pakai sampo, Dipijit ya, Pak? itu sekalian dimasas ya. Bukan massage, masas. Meses. Ditekan-tekan sedikit, jangan begini nih. Sedikit aja. Kalau viral lagi digigit. Viral lagi digigit. Ya. Pijit-pijit, setelah itu baru dibilas. Ya, setelah dibilas baru di Sisir. Patokannya taruh situ ya, Pak? Ya, lentokannya taruh sini boleh atau ikut air ke bawah juga nggak masalah. Ya. Kemudian disisir. Setelah disisir selesai, Bu sudah selesai, angkat kepalanya. Boleh minta sekalian catokin enggak, Pak? Kurang ajar. Pegang-pegang cowok. Lagi. Oke, ya. Ya Allah, baterai lu. Sip. Bisa gak nih? Setelah Sekalian aja itu bikin tim hadroh. Iya, itu ini sama dokter ya. Keringin lah gitu intinya. Baru ini selesai, baru setelah itu kita memandikan. Terus sekarang saya kemudian kalau emang dia nggak bawa sabun muka berarti cukup 1 kali, ya kan? Oke. Terus setelah itu di ya sampai leher kan kalau area kepala. Oh, berarti anduk tetap di sini ya, Pak? Iya. Enggak usah deh, Pak. Oh, Nggak oke. usah diapa-apain. Oke, baru setelah itu ke area tangan. Tangan. Nah, Ini kan susah ya. Dia pakai baju pasien. Kita buat makainya aja. Oke ya, dilepas. Kalau saya itu enggak Gimana, lepas Pak? baju semua. Tapi kalau emang yang mau dibersihin yang ini dulu, berarti lepas aja dulu yang ini jangan setengah. lepas. Oh, sebagian. Ya. Kemudian di lap. Dari atas ke bawah atau dari Atas bawah ke bawah? ke bawah. Atas ke bawah. Ya. Oke, Bu, diangkat ya. Udah berapa lama gak mandi, Bu? Dekir. Kemudian jangan lupa sela-selanya. Tuh. Bagaro. Saya selesai itu kemudian pakai sabun
Badaki. Kalau Abel mandi beneran Ya, Bedak. sama. Bagaro. Kemudian bilas Tulang lu ya? pakai air. Badaki. Ya, taruh. Badaki sehilang. Ya, baru ini keringin. Lu diem nih. Oke, setelah itu bagian apa? Tangan yang terdekat pasti perawat. Kalau saya Apa sih? area dada dulu. Oh. Kenapa ini terakhiran? Kenapa? Kalau ini udah kamu bersihin terus ke sini ke area badan, ini kan bisa ada resiko nyentuh ke sini. Ini Oh. terakhir. Logika. Kalau main yang kata yang apa tuh? Logika secara logika itu apa gimana? Oh iya, Oke, habis itu dibuka ya area sorry. Dadanya, Pak. Jangan jenggol. Bu, maaf saya buka Nabila bajunya, tuh senggol buka baju. ya. Setelah dibuka ini tetap tertutup, jadi ngebuka baju pasien nggak boleh kamu ekspos begini gitu ya. Jadi tetap kamu dari area dalam ini gitu ya. Maka jadi saya minta pakai baju pasien buat contohin. Setelah itu rapikan, dilap, saya lap. Ketika kamu ngelap area badan pasien, kamu bisa melakukan yang namanya Pasti. ada benjolan nggak, ada yang keras apa enggak, ada nyeri apa enggak. kalau misalnya pasiennya cewek kan dia gini berarti kita pegang seluruh area badannya kita gitu-gitu dong. Iya, Pak. Ya. Tapi izin ya. Dan Izin, di Pak. awal udah ada inform consent. Sebenarnya kalau udah maaf ya, saya pernah ngerawat luka pasien post op seamame kata mama. Ya, harus tereksposur dan saya lihat biasa aja. Saya harus masang pasien masuk ya dia pasien ibu-ibu dan harus pasang EKG. EKG kan di sini. Iya, di situ, Pak. Area sini kemudian di bawah. Di bawah, payudara. iya. Ya harus saya pasang dan harus saya raba dan itu Oh. ya wajar dalam konteks kesehatan gitu loh. Saya nggak cabul juga kan. Iya. Nah gitu, jadi mohon maaf kalau kalian terutama di Indonesia kan perawat cowok apalagi di ruangan itu masih sangat kurang. Betul. Kalian ketemu pasien cowok, kita nggak ngomong mandiin deh, masang kateter. Harus Oh, iya. kamu yang masang kan kateter itu harus begini, kamu pegang, kamu masukin, nggak boleh begini. Ya iya ya, Pak. Kalau Iya, oh di kalau saya pernah juga dosen soalnya. Saya pegangnya harus gentle, harus bener. Masa harus bener kuat, Pak? Dan itu konteksnya kesehatan nggak masalah gitu. Ya biasa aja. Yang ngeres loh, Pak. Ya. Tahu. Ya, baru bersihin ya seperti Bersihin. biasa, selesai dikeringin. Baru setelah itu tangan yang area sini. Nah, kalau udah nyampe tangan ke area sini, baru ini baju dilepas semua, masukin. Baru Oh. dilap lagi sama. Oke. Dilap kayak tadi, keringin. Setelah kering, area atas selesai. Baru Belakangnya. pasang baju pasien. Oh, belum. Oh. Belakangnya berarti setelah ini dong, Pak? Oh jadi tinggal ini depannya doang. Terus habis diituin. Coba dijawab pakai logika. Coba jawab. Jadi jawab pakai bahasa Mandinya. cara logika. Jadi pas Iya, pakai tukar pakai siapa? Oke, gua saya tarik anduknya. diikat baju. Itunya pinjam. Karena dia pakai infus, berarti kita setting Iya, harus infusnya dari dulu. situ. Nah ini kalau di tindakan profesional ya kamu sekalian bisa ngajarin keluarga pasien, Bu nanti begini ya cara pakaiin baju keluarganya, cara mandi. Padahal kita udah mandir cuma buat gantiin baju doang, Pak. Makanya kalau morning activity itu olahraganya perawat. Oke, masukin Bu tangannya Bu. Ih, nyakut, Pak. Oke. Sup. Oke, itu harusnya tertutup. Nggak apa-apa udah. Bu sekarang tangannya ke sini. Saya bantu buat miring. Gak apa-apa, kan buat praktek doang.
deket. Bener kita ada Saya cerita. pasti akan ngasih nilai jelek kalau kamu miringin pasien didorong begitu. Iya Pak. Ya, setelah itu bersihin. Ya, bersihin sambil dimasas. Enak kan kalau pasien punggungnya Habis itu gantian kita yang dimasak. Ini nih, ini kan area spinal. Apalagi habis ketiban cantik. Oh, enak gak Bel? Habis ketiban cantik kan. Nah, selesai. Keringin, ya, keringin. Baru habis itu, nah ini nanti kalaupun mau diikatnya sekarang gitu ya, mau Diikat juga, bisa, Pak, gitu. ataupun diikatnya nanti ketika kamu Selesai. oral hygiene bisa juga. Oh, lebih oh iya, enak pas duduk oral dia. hygiene. Oke, Bu selesai. Aduh, infusnya itu kenceng. Ya, impulsnya ya. Oke, sekarang gue saya turunin selimutnya. Dikit. Oh, Nah, baru bilang lagi Bu, celananya kita buka lagi ya, saya bersihin sekarang area kakinya. Ini ganti. oh, ganti. Ganti lagi. Ambil. Berarti banyak banget. Dua sekali. Lagi. Sudah dibuka, sekarang Kan di rumah saya. lu bisa ditekuk. Oke. Angkat kakinya. Iya. Oke ya, ditekuk aja Bu. Oh. Oke, setelah ditekuk, kamu bersihinnya, yaitu tadi saya bilang nggak boleh kamu eksposur begini. Ya kamu harus ke dalam, masuk, kemudian bersihin. Oh, Ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas? atas Atas bawah. Kalau kaki, Bawah dari atas. karena kan nggak sampai ke area pangkal paha. Iya. Berarti Kan dari pangkal bawah. paha itu nanti masuknya ke genitalia. Nah. Sininya. Jadi yang dianggap paling kotor itu yang di sono kan gitu. Iya. Tarik ke atas. Nggak ada Bener ke nggak? atas dong. Soalnya kemarin pas LSP dia kakak kelas kan ada yang dari sini Pak, terus ke atas, terus ditanya sama pengujinya. Berarti Itu yang penanya dari apa? bawah, dari atas ke beda. Dia dari Kalau Dari tiap tangan dari ini kan? Iya, tangan. Ya, yang benar. Berarti yang tangan dari sini ke sini. Ya, yang kaki dari ini ke sini. Oke, ya gitu. Oh, berarti kebalik. Bisa ralat. Yang tangan Dari ujung ke pangkal. pangkal. Dari Ah. distal ke proksimal. Aduh, Gak paham, Pak. Makanya belajar. Apa? Dari distal, dari yang paling jauh ke yang paling dekat, distal ke proksimal. Kalau kaki dari proksimal ke distal. Ya. Selesai. Ya. Kemudian dikeringkan sama angkat. Baru pindahin satunya. Prosesnya sama lah kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu saya praktekin. Dari sini Ya. ke sini. Ini selesai karena tadi kita udah perineal hygiene, berarti nggak perlu menawarkan area genitalnya Mau kita dibersihin? Nggak bantu usah. bersihin apa enggak? Nggak usah. Ah, ya. ya. Berarti langsung Bu pakai lagi celananya, udah dipakai. Oke, udah selesai kan? Berarti tindakan selanjutnya apa? Orang. Kuku. Sekarang Ngomong. sekarang saya akan lanjut bantu ganti gosok siapa? gigi Ibu ya Bu ya. Sekarang saya tanya, kalau pasiennya sadar tapi KU-nya buruk karena misalkan post op tulang belakang atau TB tulang atau fraktur femur yang harus imobilisasi total, bagaimana cara, boleh nggak kamu semivolurkan pasien? Gak boleh. Kalau gitu gimana cara gosok gigi? Miring juga nggak bisa. Enggak pakai itu loh. Kepalanya miring. Terus Apa sih pakai Kata anak bayi. cotton bud. Bukan, kasa? Emang nggak boleh, Pak? Jadi bisa pakai, kalau pasiennya sadar bisa tetap pakai Sikat gigi. sikat gigi. Tapi kalau nggak sadar biasanya pakai apa? Kasa, Kumurnya yang digulung gimana? ke- dan pakai sikat kawan Pak. Mana tadi pinset? Ya, jadi biasanya pakai itu pinset. Itu di bengkok ya? Udah masuk bengkok, nggak boleh dipakai lagi. Beskir skiripe. Nggak ada ininya nih, gelas sama sedotan. Jadi kalau Ada, Pak. Itu, Pak. pasiennya- Tapi sudah Digabungan. Kalau pasiennya ya kalau dia nanti pasiennya nggak sadar,
karena saya pernah di ICU di HCU, jadi lumayan Gimana enak nih? tuh Bagus banget. ngalamin semua tindakan itu. Lihat aja, Bersihin 25 menit. mulut pasien pakai Panas banget, apa namanya, pakai kasa. Itu kasarnya dikasih apa Pak? Apa? NaCl doang. NaCl doang. Tapi jangan coba-coba ngasih NaCl ke pasien sadar. Ah iya Pak. Asin. Asin. Asinnya benar-benar asin, ya. Ya gitu. Kalau pasiennya nggak sadar, ini dililit. Ya nggak boleh pakai tangan gini ya, pakai dua pinset. Ini saya buat praktekin kalian doang. Iya Pak. Sok nih kalian. Jadi ini masukin dulu ke kom, kemudian disiram NaCl, kemudian diperes. Kalau dia nggak sadar pasiennya, ya, misalkan stroke. Ini kayak gini. Biasanya satu pinsetnya itu si pinset chirurgis, jadi enak nyikat. Agak ini. Oke, baru setelah itu ya susah kita ngebukanya, mau pakai tong spatel boleh, gini langsung boleh. Masukin. Disodok Kamu aja. nih, kalau pasien yang nggak sadar jangan berpikir cara gosok giginya sama kayak orang normal. Yang penting ini nyentuh aja ke giginya semua, set, selesai. Kan dapat tuh kuning-kuningnya, pasti dapat. Buang, ulangi sampai benar-benar Bersih. ya Nggak ada nggak kuning-kuningnya, bersih banget, Pak. kuningnya berkurang lah paling tidak. Ambil, bersihin lagi. Biasanya kasa kedua atau ketiga lah, paling nggak itu ketiga tuh udah kosong, itu udah bersih. Nggak perlu kamu paksain dia buka kemudian, nggak usah. Baru setelah itu pakai gliserin ininya, si bibirnya kamu taruh di sini, pas atau pakai madu. Biasanya pakai madu untuk ini nggak kering. Gitu ya. Kalau pasiennya sadar tapi KU-nya buruk, kita minta dia buat miring. Berarti kita Pak Cantika marah-marah Pak. apa, Chan? Aku juga kurang nggak percaya sama mereka. Saya nggak percaya siapapun. Kecuali Allah ya Pak. Miring, Bu. Oke. Nah, baru nanti pakai gelas, pakai sedotan buat kumur-kumur. Oh. Gitu ya. Kupingnya ditutup gak Pak? Nggak usah. Ya. Palingan nanti setelah berkumur kita pakai tisu buat bersihin. Selesai. Nah, kalau pasiennya sadar ya bisa kita sering sadar tapi KU-nya sedang lah ya, bisa kita semi fowler. Kayak kalau yang semi fowler ya kayak biasa. Ya duduk kan, nggak usah saya tarik gitu lah, nggak usah saya. Mandiri Bel. Nah, Diri. ini oke. Ya udah. Berarti anu. Nanti kegeget. Saat itu sendiri tuh anduk kepake berapa? Ini saya pasang pelaknya, Bu. Boleh sebenarnya gini sama tisu doang boleh. Boleh plus ini juga boleh. Pilih aja yang mana. Ya habis itu kumur-kumur, buangnya ke sini. Ini fungsinya si bengkok yang gede buat kumur-kumur, bukan buat. Habis itu baru tawarin sikat gigi atau mau sikat gigi, ya. Selesai. Kita taruh bawah. Takut kebakaran. Oke, baru setelah itu bersihin. Ya, selesai. Nah, ini sebenarnya kalau nggak basah-basah banget, kalau saya sih ya pakai buat kuku nggak masalah. Berarti 2 kali bisa Pak? Buat saya nggak masalah, nggak apa-apa. Karena biasanya di rumah sakit nggak bakal kotor-kotor banget. Ya Bu, sekarang kita gunting kuku, direndam dulu ya pakai air hangat supaya kukunya lebih mudah dipotong. Ketika direndam ya kita bersihin, sikat. Kalau emang ada kotorannya kita bersihin. Nah, selesai, baru keringin. Baru setelah itu jangan pakai yang bekas oral hygiene, kan udah ada air. Tapi yang gede juga Pak bentuknya. Ya, air ini aja. Oke Bu, kita potong ya, potong kuku. Kalau di LSP kan ditambahin cairan apa? Enggak ada Pak. Ada yang direndam buat mencegah infeksi, sebenarnya nggak guna-guna banget sih, bukan NaCl. Bukan Nggak yang tahu lisol, nggak tahu apa lupa. Saya deketnya kakak kelasnya nggak pernah pakai ini Pak. Iya Pak, kosong Hah? aja. Kosong. Emang nggak pernah dipakein. Jadi makanya saya bilang di LSP baca itunya si daftar tiliknya. Ya, bersihin, selesai.
Ya sebenarnya ini masih bisa dipakai buat jangan buang dulu. Selesai kan? Selesai. Oke, Bu, coba saya rapikan dulu bajunya. Oh, langsung diikat dulu. Talinya mana? Nah, ikat mati pak. Pak berarti kalau habis mandi ganti handphone dulu apa nggak usah? Kalau habis mandi mah nggak usah, habis keramas. Habis keramas. keramas. Kan basah banget. Kalau emang basah banget ya ganti. Tadi saya lupa berarti ya. Jadi habis BAB ke keramas. Itu Ya kalau emang basah banget dan nggak nyaman ya kamu bisa ganti. Sebenarnya nggak ganti pun juga nggak apa-apa. Gitu. Nanti diganti apa pas Digantinya habis dia keramas beneran mandiin. Kan pada LS. Biasanya beneran, tapi nggak tahu kalau kamu uji luar. Ya kamu siap-siap aja, mau beneran mau bohongan, namanya ujian kan beneran. Iya sih. Oke, selesai. Ya, baru setelah itu kalau di LSP lanjutnya itu adalah dia dipindahin dulu, baru kita bed ganti making. bed making. Nah. Kalau saya sih lebih senang kalian belajar bed making ada pasien di atasnya. Ya. Tapi terserah ya. Udah bisa kan bed making dengan pasien di atasnya? Bisa. Nah, udah. Kita pindahin dulu aja, ikutin LSP aja. Lebih simpel. Kita ganti dulu.